Oke, setelah tadi kita membahas kualitatif data, bagaimana cara mendeskripsikan atau mendescribing data kualitatif, sekarang kita masuk ke data kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif data ini yang akan kita bahas frekuensi distribution. Jadi untuk kuantitatif data itu tabelnya namanya frekuensi distribution. Kalau kualitatif itu frekuensi tables. Nah, lalu untuk grafiknya biasanya kita bisa gambarkan dalam histogram, frekuensi polygons maupun dalam kumulatif frekuensi polygons. Nah, pertama frekuensi distribution. Jadi data-data kuantitatif itu kita organize datanya itu ke dalam frekuensi distribution. Apa itu frekuensi distribution? Jadi frekuensi distribution itu dia mengelompokkan data-data ke dalam mutually exclusive dan collectively exhaustive class. Nah, di dalam masing-masing kelas itu nanti ditampilkan berapa jumlah observasi atau jumlah frekuensi setiap datanya. Nah, dalam frekuensi distribution itu ada yang disebut dengan kelas midpoint, lalu kelas frekuensi dan kelas interval. Untuk kelas midpoint ini itu memperlihatkan atau menggambarkan suatu poin yang membagi dalam satu kelas itu dibagi menjadi dua, sama besar dibaginya itu. Jadi caranya adalah dengan merata-ratakan upper class limit dan lower class limit. Nah, jadi kayak nilai batas atas dalam satu kelas berapa ditambahkan batas bawah dalam satu kelas berapa dibagi dua. Kita akan mendapatkan midpoint atau nilai rata-rata dalam satu kelasnya. Kemudian kelas frekuensi. Kelas frekuensi ini memperlihatkan seberapa banyak observasi di masing-masing kelasnya. Lalu kelas interval. Nah, kelas interval ini jarak antar kelasnya. Jadi di sini kalau kita menghitung kelas interval itu dengan cara mengurangi lower limit dari satu kelas ke lower limit satu kelas setelahnya dikurangi dengan lower limit kelas sebelumnya, ataupun kita bisa dengan mengurangi upper limit kelas berikutnya dengan upper limit kelas sebelumnya. Nah, jadi lebih gampang kalau kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi Miss Catherine Ball ini dia itu dari perusahaan Applewood Auto Group. Dia mau mensummary kuantitatif variabel. Nah, kuantitatif variabelnya apa? Tentang profit. Nah, kenapa profit ini disebut dengan kuantitatif variabel? Karena profit itu adalah data numerik. Kita bisa tahu berapa keuntungan penjualan satu mobil. Bisa jadi keuntungannya misalnya $2.201, bisa jadi keuntungan $1.410. Jadi datanya adalah data numerik. Nah, dia mau melihat, ini kan data mentahnya ya, data mentah di sini ya, dari 180 data. Belum disebutkan ya 180 data. Nanti kita bisa cek di Excel. Jadi dari data mentah yang ada ini, dia mau mengelompokkan dan mensummarikan ke dalam bentuk frekuensi distribution. Lalu dari frekuensi distribution yang ada, dia mau menggambarkan ke dalam bentuk grafik. Nah, dengan informasi dari tabel dan grafik itu nanti si Miss Catherine Ball itu bisa dengan mudah menjawab pertanyaan berapa tipikal profit dari setiap penjualannya, kemudian berapa jumlah profit maksimum, berapa jumlah profit minimum, dan dinilai berapa profit itu tercluster. Jadi di profit keberapa kebanyakan penjualan mobil tersebut. Jadi beberapa tahap untuk membuat frekuensi distribution. Langkah pertama, kita tentukan dulu jumlah kelasnya. Nah, kalau untuk kualitatif data itu kan di awal kita sudah tahu tuh jumlah kelasnya berapa, tergantung dari apa yang kita ingin tahu. Misalnya tadi contohnya kalau kita pengen tahu preferensi customer terhadap 4 minuman cola plus, Coca-Cola,
lalu Pepsi dan Lemon Lime. Berarti jumlah kelasnya ada 4. Nah, kalau di sini dia kan semuanya data numerik ya, tidak ada pengkategorian tertentu. Nah, kita harus tahu kita membagi data numerik ini ke dalam berapa kelas. Nah, di sini kalau di buku Lin itu dia mengenalkan rulesnya itu 2 to the K rules. Jadi intinya apa sih? Nah, intinya itu adalah 2 pangkat K, di mana 2 pangkat K ini harus lebih besar dibandingkan jumlah observasi. Di mana K ini adalah jumlah kelas yang mau kita buatkan tabelnya. Nah, kalau di contoh soal kita tadi, N-nya atau jumlah observasinya adalah 180. Nah, 180 ini kalau misalnya kita coba K-nya sama dengan 7, berarti 2 pangkat 7 itu nilainya 128. 128 ini masih lebih kecil dibanding 180. Berarti 7 ini masih terlalu sedikit kelasnya. Lalu kita ambil misalnya 8 kelas, berarti 2 pangkat 8 itu 256. Nah, 256 itu ternyata lebih besar dibandingkan 180. Jadi, kita merekomendasikan jumlah kelasnya adalah jumlah kelasnya 8. 2 pangkat 9 lebih tinggi juga dibandingkan 180. Nah, tapi kita tidak mengambil yang 9 kelas. Kita mengambil nilai K yang nilainya itu lebih tinggi dibandingkan jumlah observasi, tapi paling dekat ke jumlah observasi. Ini paling dekatnya itu adalah 2 pangkat 8, itu 256. Nah, lalu cara berikutnya untuk menentukan nilai kelas itu dengan formula yang dikembangkan oleh Sturgis di sini. Di tahun 1926, dia mengemukakan rumus untuk menentukan banyaknya kelas sebagai berikut. K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana K itu banyaknya kelas, N itu banyaknya nilai observasi. Kalau kita masukin ke rumus, kalau N 180 berarti 1 plus 3,322 log 180 itu kelasnya itu jumlahnya 8. Nah, dapat dari mana? Kalau kita lihat di sini nilainya itu ada 8,49. Jadi kita bulatkan ke bawah. Jadi walaupun nilainya misalnya taruhlah 8,6, tetap kita ambil banyaknya kelasnya itu adalah 8. Kita harus round down ke bawah. Jadi kalau tadi sebelumnya di buku Lin itu kita coba-coba dengan 2 pangkat K, kalau menggunakan rumus ini kita sudah tahu pasti berapa jumlah kelasnya, yaitu 8 kelas. Sama aja ya, mau pakai 2 pangkat K ataupun mau pakai rumus ini. Langkah pertama menentukan jumlah kelasnya. Langkah kedua adalah menentukan kelas intervalnya. Nah, kelas interval di sini, jadi kalau kita mau udah dapat nih jumlah kelasnya ada 7. Nah, berarti satu kelas itu dia memperlihatkan data berapa sampai berapa. Nah, kita lihatlah kelas intervalnya. Kelas interval I kita dapati dengan cara maksimum value dikurangi minimum value dibagi dengan K. Dari data yang ada, ternyata maksimum value-nya adalah 3292 dan minimum value-nya ada 294. K adalah 8. Sekarang kita dapati nilai interval kelasnya adalah 374,75. Nah, ini kan ada koma ya. Biasanya di prakteknya interval itu akan kita genepin, round up. Biasanya kelipatannya itu 10 atau 100. Nah, kalau di sini karena data kita itu banyak dari ratusan sampai ribuan, berarti di sini kita pakai kelipatan 100. Jadi kelas intervalnya bukan 374,75, tapi kelas intervalnya adalah 400. Kemudian langkah ketiga, kita menentukan individual kelas limitnya. Nah, tadi itu kan yang paling rendah itu nilainya 294. Karena kita kelipatan 100, jadi kita mulai dengan 200. Nah, di sini ya. Jadi kelas pertama
ada 8 kelas, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas pertama 200 sampai 600, jadi intervalnya 400. Lalu kelas kedua 600 sampai 1000, kelas ketiga 1000 sampai 1400, dan seterusnya sampai 3400. Nah, jadi intervalnya ini adalah 400 di masing-masing kelas, dan total kelasnya ada 8 kelas. Langkah keempat. Nah, langkah keempat itu kita hitung masing-masing kelas ini frekuensinya ada berapa. Nih, menghitungnya dengan nih kita tali di sini. Jadi kayak apa, bikin apa sih, kayak ininya kita tulis satu-satu, kalau udah 5 kita coret untuk memudahkan kita. Tali di sini bahasa Inggrisnya. Jadi di profit 200 sampai 600 frekuensinya 8, 600 sampai 1000 frekuensinya 11, dan seterusnya totalnya harus sama dengan 180. Nah, kalau menggunakan Excel, ini kita nggak perlu ini menghitung manual seperti ini. Ini kan hitungannya manual kan, kita cek yang 200 sampai 600 nilainya ada observasinya ada berapa kali. Nah, kita ke Excel. Ini ya, kita masuk ke data kuantitatif. Nah, ini data mentah yang belum kita grouping, yang belum kita organize, data kuantitatifnya. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan nilai maksimumnya, lalu minimumnya. Nilai maksimumnya tinggal kita pakai rumus sama dengan maksimum. Nah, kita sorot, enter. Nah, 3292. Lalu nilai minimum kita sorot, enter, ada 294 di sini. Lalu step pertama kita tentukan jumlah kelasnya, K. Nah, bisa kita pakai rumus yang Sturges tadi, sama dengan 1 plus 3,322 kali log n. Nah, n-nya berapa? N-nya misalnya kita taruh di sini ya, nilai n-nya. Nah, nanti dia belum muncul karena kita belum taruh nih berapa jumlah n-nya. N sama dengan berapa sih jumlahnya? Kita count. 180. Nah, dapatlah kelasnya ada 8 kelas. Nah, ini berarti kita round up. Nih, kita nggak mau ada round up, round down ya. Ke round down. Nah, kita nggak mau ada koma, berarti koma 0. Nggak mau ada angka desimal, berarti jumlah kelasnya ada 8. Kemudian step kedua, kita cari interval kelasnya. Nah, interval kelasnya I sama dengan maksimum dikurangi minimum, lalu dibagi dengan jumlah kelas. Nah, 374,75. Karena kita mau kelipatan 100, berarti interval kelasnya adalah 400. Nah, step ketiga, kita tentukan masing-masing individual kelasnya, batasnya berapa sampai berapa. Ini yang pertama, nilai paling rendahnya itu adalah 294. Karena kita mau kelipatan 100, berarti kita masuk nilai minimumnya adalah 200. Nggak bisa 300. Kalau 300 berarti 294-nya nanti nggak muncul nanti, karena 294 kurang dari 300. Berarti di sini paling rendahnya 200. Nah, nilai maksimumnya berarti
Ini ditambah dengan interval kelasnya. Nah, jangan lupa di sini kita kunci, kita kasih string F4. Lalu di sini minimumnya adalah yang di sini ya. Lalu kita sampai 8 kelas di sini. Berarti 8 kelas ya. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, ini dia. Sekarang frekuensinya. Frekuensi. Nah, kalau tadi kan manual ya, kita lihat masing-masing di sini yang 200 sampai 600 itu ada berapa datanya. Kalau di Excel kita bisa gunakan formula ini sama dengan kita count if. Nah, kita count if range kriterianya ini. Lalu kita pakai F4 supaya bisa kita copy. Kriterianya apa? Lebih besar dari 200 berarti lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, karena kita yang mau kita jadikan patokan itu adalah sel di sini, berarti kita tambahkan nih dan kita klik di sini. Lalu kurangi dengan, nah kan kita mau dia kurang dari 600 kan, berarti kurang count if masih sama, ini kita kunci atau F4. Lalu dia lebih besar sama dengan kita dan 600. Lalu kita enter 8, kita drag ke bawah. Nah, sama nggak ya? Kita cek terlebih dahulu di PowerPoint kita tadi. Ini 8, 11, ini kita ini dulu ya, biar bisa kita lihat barengan. Ini kita kecilin. Nah, ini dia. Delapan, 11, 23, 38, 45, 32, 19, 4. Jumlahkan. Nah, sama ya, 180. Jadi enaknya di Excel kita nggak perlu manual hitung satu persatu kelasnya ada berapa di sini. Lalu udah jadi distribusi frekuensi distribution kita. Nah, sekarang kita sekalian, nah kita masuk. Nah, seharusnya untuk kelas interval ya. Nah, kalau kita bikin frekuensi distribution ya, kalau kita bikin frekuensi distribution, kelas interval di satu kelas dengan kelas lain tuh harusnya sama. Nah, itu yang apa ya, yang idealnya. Tapi ada beberapa data dia itu nggak bisa kita bikin kelas intervalnya sama, atau kalaupun bisa itu akan banyak informasi yang tidak bisa ditampilkan. Misalnya nih tabel di sini, dia ini tabel isinya data ini tentang internal revenue service. Ini dia menggunakan n equal size class interval. Dia melihat gross income, lalu melihat number of individual tax return-nya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, paling tinggi itu kan 10 juta. Nah, lalu kemudian paling rendah 0. Berarti tidak ada ininya, individual return income-nya ya. Benar nggak sih? Ya, individual tax return di sini. Nah, kalau kita menggunakan rumus tadi,
ternyata dengan data yang ada harusnya itu dibuat 25 kelas. Nah, lalu kalau dilihat dari nilai maksimum dan minimumnya dibagi dengan jumlah kelas, didapatlah kelas intervalnya harusnya 400.000. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan 400.000 menjadi kelas interval, berarti yang pertama itu 0 sampai 400.000. Berarti dari sini 1 sampai 400.000. Nah, sampai sekitaran di sini nih nanti datanya. Nah, berarti semua data ini hanya tergabung di satu kelas. Nah, ternyata 99,9% all tax return-nya itu hanya ada di satu kelas. Sisanya hanya 0,1% itu tersebar di 24 kelas. Jadi kan frekuensi distributionnya itu kurang memberikan informasi yang berarti. Jadi idealnya walaupun kelas interval itu seharusnya sama untuk setiap kelas, tapi untuk beberapa data yang dia terkonsentrasi di kelas tertentu memungkinkan untuk dibuat kelas interval yang tidak sama antar setiap kelasnya. Nah, sekarang kita masuk ke relative frequency distribution. Kalau tadi di frekuensi distribution itu hanya memperlihatkan frekuensinya, sekarang kita mau tambahkan lagi nilai relative frekuensinya. Kita dapatkan dengan cara ini frekuensinya kita bagi dengan total keseluruhan datanya. Jadi yang di sini 200 sampai 600 itu ternyata 4,4% dari keseluruhan data. 600 sampai 1000 6,1% dari keseluruhan data. Jadi kalau kita di Excel ini relatif frekuensinya sama dengan 8 dibagi dengan total keseluruhannya. Kita pakai F4, enter. Nah, ini kita drag ke bawah. Sudah selesai. Nah, ini jumlahnya sama dengan 1. Jadi kalau pakai relatif frekuensi kita bisa lihat nih datanya itu terkonsentrasi di mana. Berarti di sini ya. Nih, sekitaran di sini 25 dan 21% data terkonsentrasi di profit 1400 sampai 1800 dan 1800 sampai 2200. Berarti kalau kita cek di Excel-nya nih ya. Ini data paling banyak terkonsentrasi di sini. Ini kalau ditambah dengan ini itu 46% atau rata-rata profit itu di antara 1400 sampai 2200. Kemudian profit tertinggi itu di kisaran 3000 sampai 3400 dan profit terendah itu di kisaran 200 sampai 600. Nah, inilah gunanya nanti ada data midpoint. Berarti di sini rata-rata profit terendah itu ada di kelas pertama. Dengan midpointnya itu kita cek di sini ya. Ini midpointnya sama dengan bagi 2. Ini 200. Salah. Harusnya midpointnya adalah rata-rata, berarti maksimum ditambah minimum bagi 2. Ini midpointnya 400. Berarti kalau tadi pertanyaan di slide-nya untuk menjawab ini ya pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama berapa tipikal profitnya? Nah, tipikal profitnya kita lihat ya, paling tinggi itu di sini di sekitar
25% frekuensi itu ada di kelas 1.800 sampai 2.200. Berarti rata-rata profit atau typical profitnya itu di angka $2.000. Kemudian largest maksimum, nah berarti di 3.200. Kemudian smallest minimum di angka 400. Kemudian nih di angka berapa kira-kira profit itu tercluster. Jadi di angka sekitar ini ya, 1.400 sampai 2.200, atau dengan rata-rata 1.600 dan 2.000 terclusternya di sana. Jadi kalau misalnya datanya itu belum kita kelompokkan ke dalam frekuensi distribution, itu akan sangat sulit mengambil kesimpulan kalau misalnya kita hanya ditampilkan data seperti ini ya, yang belum kita grouping. Ini datanya, data mentahnya. Kalau ditanya rata-rata profitnya di angka berapa, nah kemudian kira-kira datanya terkonsentrasi di mana, nah kita nggak tahu nih. Tapi kalau udah kita bikin distribution frekuensi distribution, ya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini contoh selanjutnya. Ini ada data seperti ini. Barry Bonds, ini dia mau melihat home run ya. Di sini ada 73 home run di season tahun 2001. Nah, ini datanya jumlahnya ada 73. Nanti kita cek dengan Excel ya. Pertanyaan pertama, dari data tersebut tunjukkan bahwa 7 kelas itu dapat digunakan untuk membuat frekuensi distribution. Lalu tunjukkan kelas intervalnya itu nilainya 30. Kemudian kita diminta untuk membuat frekuensi dan relatif frekuensi distribution dari data tersebut dengan kelas interval 30. Mulai kelas pertamanya dengan lower limit 300. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa banyak home run-nya itu dengan jarak 360 sampai 390 kaki. Jadi di sini berarti data home run-nya di sini. Data jarak home run-nya ya. Kemudian berapa persen home run-nya itu jaraknya 360 sampai 390. Kalau yang D ini pertanyaan frekuensinya, kalau E persentasenya, kalau F juga berapa persen home run yang jaraknya itu 390 atau lebih. Nah, yang pertama. Nah, ini pertama ya. Kalau kita lihat, kalau kita coba, kan di sini diminta membuktikan kalau apakah benar 7 kelasnya. Kalau kita pakai aturan 2 pangkat K ya. Kalau kita pakai 2 pangkat 6 nilainya 64. 64 ini masih lebih rendah dibanding 73. Sementara 2 pangkat 7 nilai 128. Nah, 128 ini lebih tinggi dibandingkan 73. Jadi 7 kelas ini kita rekomendasikan untuk membuat frekuensi distribution dari data mentah 73 home run tersebut. Nah, untuk intervalnya seharusnya data tertinggi dikurangi data terendah dibagi dengan jumlah kelasnya sama dengan 24. Nah, karena 24 ini belum angka kelipatan bulat, biasanya kelipatannya kan 10 atau 100. Nah, berarti di sini kelas intervalnya 25 atau 30, tapi biasanya kita ambil 30 di sini ya. Kita coba kalau di Excel untuk menjawab pertanyaan A dan B. Nah, ini datanya ya, 73. Kita cari maksimum. Maksimumnya adalah kita sorot. Lalu minimumnya
lalu N-nya kita count, ini ada 73. Nah, lalu yang step pertama kita hitung K-nya. Tadi udah dengan cara 2 pangkat K tadi ya, kita coba dengan cara yang berbeda, sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. Nah, sama ya, 7. Kita round up. Ini koma 0 karena kita nggak mau ada angka desimal. Kok round up, round down. Ya. Lalu step selanjutnya, step kedua, menghitung interval kelas. Interval kelas sama dengan maksimum kurang minimum dibagi jumlah kelas. Ini 24 di sini. Nah, karena kita maunya kelipatan 10, berarti ini adalah 30. Nah, barulah langkah ketiga, kita bikin distribusi frekuensi. Kita bikin frekuensinya ya. Ini frekuensi distributionnya. Nah, dan ada 7 kelas, 1, 2 sampai 7. Nah, kita lihat di sini. Minimumnya adalah 320. Nah, di sini karena puluhan, kita akan mulai dengan 300. Berarti batas maksimumnya adalah 300 ditambah dengan interval kelasnya. Dan jangan lupa pakai F4. Di sini kita string biar enggak bergelak sel yang kita sorot. Lalu di sini minimumnya sama dengan di sini. Ini kita copy. Lalu setelah itu kita drag ke bawah. Ya, sampai 510. Sekarang frekuensinya. Jadi kita cari frekuensinya sama dengan hitung jumlah dari tabel ini. Kalau dia kriterianya lebih dari sama dengan 300, lalu tapi dia tidak lebih tinggi dibandingkan 330. Count if. Ini juga jangan lupa dikunci F4. Lalu kriterianya lebih besar sama dengan ini, jangan lupa juga dikunci ya pas di bagian sini F4 dan juga F. Oke, ini dapat 2. Kita drag ke bawah, kita jumlahkan apakah jumlahnya 73. Benar ya, jumlahnya 73. Kita bandingkan dengan PowerPoint kita. Sama ya, 2, 2, 17, 27, 22, 1, 2. Jumlahnya 73. Nah, sekarang relatif frekuensinya atau persentasenya sama dengan 2 dibagi keseluruhannya itu 73. Kita kunci. Ini 2,7%. Boleh kita tambahkan persentase. Kalau kita mau tampilkan satu angka di belakang koma, boleh. Ini kita jumlahkan harusnya 100%.
100% ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, nah ini sudah ya pertanyaan C, kita disuruh bikin frekuensi distribution dan relatif frekuensi distributionnya sudah. Nah pertanyaan yang tadi, pertanyaan sebelumnya, nah ini dia, berapa banyak home run yang jaraknya itu 360 sampai 390. Kita lihat 360 sampai 390 ada 17 home run. Kemudian pertanyaan yang E, berapa persen home runnya itu yang jaraknya 360 sampai 390. Berarti kita baca yang relatif ini ya, 23,3%. Kemudian berapa persentase home run yang jaraknya 390 atau lebih. Nah berarti 390 atau lebih, berarti kelas ini kelas kelima, kelas 6, dan kelas 7. Berarti harus kita tambahkan nih. Di sini sama dengan jumlahkan dari 390 sampai, jadi ada sekitar 71,2% home run yang jaraknya itu lebih dari 390 kaki. Benar nggak? Kita lihat jawabannya. Sama ya, 71,2%, ini 23,2% yang ini tadi. Nah tadi kita udah pelajari cara bikin frekuensi distributionnya atau bikin tabel untuk data kuantitatif. Nah sekarang grafiknya seperti apa? Nah kalau grafik biasanya kita bikin menggunakan histogram, poligon ataupun kumulatif di poligon di sini. Ini ya, kumulatif frekuensi distribution atau kumulatif di poligon di sini nanti. Nah, yang perlu diingat di sini, kuantitatif data itu biasanya dia datanya continuous, bukan discrete. Nah, jadi untuk nilai horizontal aksisnya atau sumbu X-nya itu merepresentasikan semua possible value, semua nilai yang mungkin. Jadi mungkin koma, mungkin bagian, mungkin desimal, itu memungkinkan. Kalau misalnya untuk data kualitatif kan biasanya discrete dia, jadi ada gapnya. Kalau untuk yang kuantitatif biasanya datanya itu adalah data continuous, jadi tidak ada gapnya. Yang pertama, kita bisa menggambarkan ke dalam bentuk histogram. Nih, histogram contohnya seperti ini ya. Nah, apa itu histogram? Nah, histogram ini adalah sebuah grafik. Dia menggambarkan data yang dibagi ke dalam kelas. Nah, kelasnya itu diperlihatkan dari sumbu X dan frekuensinya itu di sumbu Y-nya. Nah, kemudian frekuensi atau jumlah observasi di tiap kelas itu diperlihatkan dengan tinggi barnya atau tinggi grafik batangnya di sini. Nah, ini kalau mau bikin di Excel itu juga cukup gampang ya. Ini dari data yang ada di sini. Nah, kan ini kan ada data frekuensinya. Ini kita insert terlebih dahulu. Nah, berarti ini kan bukan yang data yang di sini tadi ya, yang di atas. Yang di sini. Insert. Nah, ini kan berarti 200 sampai 600. Lalu ini 600 sampai 1000 dan seterusnya. Ini hanya untuk nanti nama kelasnya ya, yang di bawah ini nanti 200 sampai 600, 600 sampai 1000 dan seterusnya. Nah, kita tinggal drag
kita tinggal sorot lalu insert. Di sini ada seperti tabel. Nah, ini adalah, ini dia. Ini kita boleh ganti dengan profit ya. Lalu di sini bisa kita tambahkan, klik kanan, lalu add data labels. Nah, sebenarnya untuk histogram ini gambar yang benar itu nggak boleh nih ada gap seperti ini nih. Nah, dia harusnya seperti ini. Kan dia continuous nih. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar yang benar. Tapi di Excel itu datanya hasilnya akan seperti ini. Nah, sebenarnya di Excel tuh disediakan menggambarkan histogram dengan menggunakan data analisisnya si Excel. Jadi kita nggak perlu tuh bagi kelas, cari interval kelas dan lain sebagainya. Nah, nanti akan saya tunjukkan ketika kita selesai materinya, bagaimana cara membuat histogram. Malah nggak hanya histogram, semuanya nih, bikin tabel distribusi frekuensi ini juga bisa dengan mudah di Excel. Nggak perlu kita cari terlebih dahulu KI kemudian satu-satu, ini nggak perlu sebenarnya. Nanti ya kita akan pelajari. Ini kita taruh samping dulu. Ini udah kita bikin histogramnya. Sekarang ini ya, histogram dan bar chart. Ada nggak bedanya? Ada. Nah, tadi kalau histogram itu dia datanya itu kan memperlihatkan gambar dari data kuantitatif. Data kuantitatifnya itu adalah continuous variable. Sementara di bar chart dia itu biasanya nominal. Nah, kalau datanya measurementnya nominal, jadi dia itu ada ini, ada ada jarak antar satu satu kelas ke kelas lainnya, karena kan nilainya bukan nilai continuous di sini. Nah, untuk grafik kedua ini adalah frekuensi poligon. Nah, untuk menggambarkan frekuensi poligon kita butuh data midpoint. Dari data midpoint ini yang akan kita gambarkan menjadi frekuensi poligonnya di sini. Nah, jadi kalau frekuensi poligon dan histogram sebenarnya dua-duanya itu bisa memperlihatkan bentuk distribusi dari data yang ada di sini. Nah, bedanya di sini kalau histogram kan dia kayak gini ya. Yang ditampilkan tuh nilai dari lower limit sama upper limitnya. Kalau yang di sini yang kita tampilkan di sini ada nilai midpointnya. Dan untuk poligon biasanya di sini ada yang disebut nilai anchor-nya di sini. Nah, anchor-nya ini jadi dia itu nggak dimulai dari tengah-tengah. Jadi untuk sumbu Y-nya ditarik dari 0. Nilai sumbu Y 0-nya itu diambil dari data berapa? Data midpoint yang paling bawah dikurangi interval kelasnya. Jadi kan midpoint yang terbawah kan 400, interval kelasnya 400, berarti 400 kurang 400 sama dengan 0. Kemudian upper limit midpointnya itu yang paling atas itu midpointnya 3200. Lalu 3200 kita tambahkan dengan interval kelasnya 400, nilainya 3600. Nah, ini kan nilai Y-nya kan 0, tidak ada data di 3600 ataupun tidak ada data di nilai 0. Barulah nanti bisa kita gambarkan poligonnya. Kalau di Excel kita gedein dulu ya. Excel di sini. Nah, kita udah dapat midpointnya di sini ya, midpointnya taruh bawah dulu. Lalu kita butuh data frekuensi lagi. Nih, sebenarnya biar gampang aja nih gambarnya, makanya kita ambil lagi data frekuensi di sini.
Lalu di sini kita insert satu baris yang menjadi anchornya ya. Midpointnya berarti ini midpoint terendah dikurangi dengan interval kelasnya. Interval kelasnya adalah 400. Berarti di sini nggak ada data kan, berarti 0 di sini. Nah, lalu yang di sini kita tambahkan juga anchor kedua, nilainya adalah midpointnya ditambah dengan interval kelas 3600. Frekuensinya ada nggak ada di data ini kan, tidak ada ya. Barulah ini kita sorot, kita insert. Nah, kalau di sini jangan langsung pilih yang ini ya. Nanti kalau kalian langsung pilih yang ini, nah dia kayak ada dua grafik ini. Nah, jadi kalau di sini kalian insert, lalu di sini ada chart, ada tanda panah ke bawah, klik. Nah, bakal ada grafik. Kita pilih yang ini. Ini adalah, kita ganti judulnya profit ya, karena ini adalah data profit. Nah, untuk midpoint ini default yang disajikan itu dia pakai jaraknya itu 500. Sementara tadi kan kita kan pakainya 400. Nah, ini bisa nih kalian ubahnya, misalnya kalian format aksis. Nah, ini kita ganti 400 ya. Kita lihat gambarnya. Nah, kelihatan kan 0, 400 sampai 3600. Bentuk distribusinya seperti ini. Hampir mirip dengan kurva distribusi normal. Nanti kita pelajari ya distribusi normal itu apa. Lalu ini sama seperti ini sudah ada. Itu disebut dengan frekuensi poligon. Nah, terkadang frekuensi poligon itu lebih representatif untuk digunakan sebagai perbandingan dengan data perusahaan lain dibandingkan kalau kita lihat histogram. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin dicontohkan perusahaan kita adalah Applewood. Ini Applewood yang hijau. Kita mau bandingkan dengan perusahaan kompetitor kita, misalnya Fowler Motor. Nah, dari sini kita bisa bilang tuh, oh kita rata-rata profit kita itu di angka 2000. Kan di sini rata-ratanya. Sementara si Fowler ini di 2400. Jadi dia menghasilkan rata-rata profit lebih tinggi. Dan kalau dilihat dari variasinya atau dispersionnya, data kita variasinya atau dispersinya lebih terdispersi antara 0 sampai 3600, sementara si Fowler ini datanya mulai dari 800 sampai 3600. Jadi data kita lebih terdispersi dibandingkan data Fowler Motor. Jadi lebih, kalau dari sini terlihat bahwa Fowler Motor itu kinerja profitnya itu lebih baik dibandingkan kinerja profit Applewood di sini. Nah, setelah histogram, poligon, ada lagi yang namanya kumulatif frekuensi distribution di sini. Nah, kita bisa menggambar, ini tabelnya kumulatif frekuensi distribution. Kalau grafiknya kita bisa membuat kumulatif frekuensi poligon. Nah, kenapa sih kita perlu membuat kumulatif frekuensi distribution ataupun kumulatif frekuensi poligon? Ini biasanya ada pertanyaan seperti contohnya gini. 60 of the vehicle. Nah, jadi 60 kendaraan itu menghasilkan profit kurang dari berapa? Jadi ini kan 8 kendaraan, profitnya antara 200 sampai 600. Nah, kalau ada 60 kendaraan itu biasanya menghasilkan profit kurang dari berapa? Nah, kalau misalnya dari sini sih kita sebenarnya juga bisa jawab sih.
kita tambahkan nih 8 tambah 11 tambah 23. Nah itu kan sudah berapa tuh, 23 tambah 11 34, 34 tambah 8 itu 42. Nah 42 pas ditambahkan di sini itu nilainya sudah 80. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira, menghasilkan profit sekitar 200 sampai 1800, tapi pas di 1800 pun sebenarnya itu untuk 80 kendaraan. Nah, makanya kita butuh yang lebih precise, bikinlah cumulative frequency polygons ini ataupun cumulative frequency distribution ini. Lalu pertanyaan lainnya, misalnya 75% dari kendaraan yang terjual itu menghasilkan profit kurang dari berapa. Nah, itu bisa kita jawab kalau kita udah dapet kumulatif relatif frekuensinya. Caranya seperti apa? Nah, untuk di sini kita mulai dengan nih, profitnya yang kurang dari 600 itu berapa? Berarti yang kurang dari 600 itu adalah 200 sampai 600. Ada 8. Yang kurang dari 1000 berarti termasuk 600 kan? Itu adalah 8 plus 11. Karena dia termasuk 600, makanya 8 ini diikut sertakan lagi. Lalu yang kurang dari 1400 berarti yang 8 tambah 11 diikut sertakan lagi, plus distribusi di 1000 sampai 1400, yaitu 38. Nah, dapatlah seperti ini sampai terakhir nanti di angka 180. Ini adalah kumulatif frekuensinya. Nah, kalau kita mau cari kumulatif relatifnya, berarti kita bagi angka ini dengan total observasinya atau bagi dengan 180, yaitu 4,4%, 10,6% dan seterusnya sampai angka 100%. Nah, lalu kalau dibikin di grafiknya, nah grafiknya akan seperti ini nih. Kita pakai data yang di sini, kumulatif frekuensi distributionnya untuk bikin kumulatif frekuensi poligonnya. Nah, kalau pertanyaan yang tadi 60 vehicle, 60 kendaraan itu menghasilkan profit kurang dari, ditarik garisnya, kurang dari sekitar 1600. Lalu 75% kendaraan yang terjual biasanya profitnya itu di angka sekitar berapa ini? Sekitar 2200, sekitar ini 2400, di sini 2300 ya, sekitar di 2300. Dari sini kita bisa ambil di angka berapapun di sini, karena kan grafiknya adalah grafik continuous. Nah, bagaimana cara membuat grafik ini dan tabel ini di Excel? Kita cek ya. Ini kita taruh dulu di bawah. Untuk profitnya berarti profit yang pertama itu profit yang kurang dari 600. Ini profit less than ya. Profit less than. Yang pertama berarti kelas pertama profitnya kurang dari 600. Ini kelas kedua profitnya kurang dari 1000 dan seterusnya. Ini sampai ke bawah, ini nggak perlu ya. Ini kita hapus. Nah, berapa ini frekuensinya? Ini frekuensinya berarti yang kurang dari 600 yang di sini ya. Ini kumulatifnya nih, kumulatif frekuensi. Berapa yang kurang dari 1000 berarti yang di sini ditambah dengan distribusi di sini. Berapa yang kurang dari 1400 berarti kumulatif sebelumnya ditambah dengan frekuensi di kelas yang sama. Dan seterusnya kita drag ke bawah. Ini kebanyakan ya. Nah, lalu kalau kita kumulatif relatifnya, ini sama dengan 8 dibagi total observasinya adalah 180. Kita kunci F4. Nah, ini adalah kalau mau pakai persentase boleh.
mau 2 angka di belakang koma boleh. Nah, di sini. Nah, karena nanti kita mau bikin poligon kan kita butuh anchor ya di sini. Jadi di sini anchornya 600 dikurangi interval kelasnya. Nah, yang di sini ini ditambah dengan interval kelasnya. Oh, ini sepertinya, oh ini nggak perlu ditambahkan karena anchornya kan pas di subu y-nya sama dengan 0 cuma di satu titik ini doang. Nah, ini berarti 0 kan, di sini tidak ada data. Ini juga 0, tidak ada data. Barulah dari sini kita bikin kumulatif frekuensi poligonnya. Insert, lalu klik. Nah, ini dia data profit kumulatif profit ya, berarti di sini ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan PowerPoint kita tadi, gambarnya kan seperti ini ya. Nah, jadi di sini pertanyaan pertama 60 vehicle, jadi frekuensinya yang ditanya. Bisa kita lihat di sumbu Y yang di sini. Nah, kalau di Excel kita juga sudah muncul nih. Nah, ini adalah sumbu Y pertama, itu adalah si frekuensi mobil yang terjual. Nah, sudah bisa menjawab pertanyaan kalau 60 nih, 60 ya, 60 mobil itu profitnya di 1.600. Kita lihat di sini. Nih ya, 60 itu, nah di sini nih. Ini nilai sekitar ini 80. Nah, di sini ya sekitar 1.600, mungkin nggak kelihatan di sini. Kita ubah dulu menjadi interval kelasnya mungkin 200 misalnya, biar lebih terlihat jelas. Nah, kita gedein dulu ya gambar kita. Nah, ini dia, lebih kelihatan jelas kan, 60 di sini, pas di sini titiknya 1.600. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, 75% mobil yang terjual itu profitnya kurang dari berapa. Kita butuh satu titik ini lagi nih, satu sumbu Y kedua nih. Nah, caranya gimana kalau di Excel? Nah, berarti kita harus tambahkan data yang ini kan, kumulatif, relatif yang di sini. Nah, sekarang kalau di sini saya langsung drag 2 seperti ini. Ini taruh bawah dulu. Ini kita seperti ini, kita drag ke bawah. Kita insert. Nah, ini dia. Nah, boleh yang seperti ini. Nah, ini ada yang kumulatif relatif, ini yang persentase tadi. Kita klik kanan. Lalu kita ke atas sedikit ya, biar kelihatan. Nah, kita klik kanan di sini, bukan ini, kita klik kanan yang ini. Nah, di sini kita format data series. Nah, kita jadikan secondary axis. Nah, biar kelihatan persentasenya. Karena kalau kita nggak bikin secondary axisnya, dia kan persentasenya kecil banget kan. Kalau dia hanya melihat ke sini, pasti dia selalu di angka, selalu di bawah ini. Nah, sekarang ini kan jadi terlihat seperti ada dua data ya. Padahal ini kan data yang sama, cuman penampilannya satu frekuensi, satu yang persentase. Nah, gimana caranya supaya dia tidak terlihat seperti dua data ini? Nah, ini kita klik kanan yang di sini, kita format aksisnya.
kita jadikan maksimumnya itu cuma 1. Lalu yang di sini kita klik kanan juga, maksimumnya itu adalah jumlah maksimum frekuensinya, yaitu 180. Kalau yang tadi kan jumlah maksimumnya 1 adalah 100%, kalau di sini jumlah maksimum frekuensinya adalah jumlah maksimum data kita, yaitu 180. Nah, kan ada satu data. Nah, kalau di sini baru nih kita bisa bilang berarti 75%. Nih 75% berarti di antara di sini ya. Nah, itu sekitar di sini profitnya. Sekitar angkanya 2400 mungkin ya, atau 2300. Nah, ini sekitar 2300. Jadi itu caranya kalau menggunakan Excel, kalau mau menampilkan dua sumbu Y seperti ini ya. Ini adalah kumulatif. Ini kita hapus saja karena memang datanya sebenarnya cuma satu, hanya menampilkannya satu frekuensi, satu persentase kumulatif profit. Nah, lalu kalau ada pertanyaan, berarti 90% kendaraan terjual itu profitnya ya sekitar di sini ya, 2600 sekitar di sini. Nah, sekarang contoh lainnya. Ini ada data frekuensi distribusi untuk data import. Nah, data import ini pasti datanya kuantitatif, numerik, dalam juta dolar. Kalau importnya 2 sampai 5 juta dolar, suppliersnya ada 6. Kalau importnya 5 juta sampai 8 juta dolar, suppliernya ada 13 dan seterusnya. Yang pertama, kita diminta untuk menggambarkan histogramnya. Yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan relatif frekuensi poligon. Kemudian kita diminta untuk men-summary important data ya, apa yang bisa kita deskripsikan atau describe dari data yang ada di sini, seperti kelas dengan frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah. Kita lihat. Nah, yang pertama itu ini adalah histogramnya. Dan ini adalah si poligonnya. Ini frekuensi poligon biasa ya, bukan yang kumulatif frekuensi poligon di sini. Nah, ini adalah smallestnya itu adalah 2 juta dolar dan paling tingginya itu ada 17 juta dolar. Higher frekuensinya, frekuensi tertinggi itu yang 20 ini ya, ketika impornya itu nilainya 8 juta dolar sampai 11 juta dolar. Kalau kita bikin Excelnya, ini data import. Nah, ini ya, data impornya, ini adalah number of suppliersnya. Pertama kita bikin ininya dulu, histogramnya. Kita sorot, lalu kita insert di sini. Ini histogramnya. Nah, ini kita cek, oh dia menganggap ada 2 data, padahal kita cuma punya 1 data doang ya. Kita cek di sini, kita select datanya, kita cek datanya. Kita hanya butuh untuk nilai X, kita ambil yang di sini ya. Oke. Lalu salah satunya ini kita remove dulu. Untuk ini kita ambil nilainya adalah yang di sini. Oke. Nih, berarti ini adalah importnya ya. Bisa kita tambahkan data labelnya. Kalau
Judulnya mau diganti boleh. Ini ada data importnya ya. Import. Lalu poligon. Nah, untuk bikin poligon berarti kita harus tahu dulu midpointnya. Midpointnya kita insert dulu satu kolom. Oke, ini midpoint. Midpoint. Ini sama dengan maksimum ditambah minimum dibagi 2. Kenapa ini? Kenapa 3 Januari? Kita jadikan dia number ya. Oke. Nah, di sini kita butuh anchor ya. Anchor yang sumbu Y-nya itu nanti nilainya 0. Nah, sumbu Y yang nilainya 0 kan berarti ada 2 di sisi satu sini dan sisi satu sini. Nah, berapa anchornya? Anchornya adalah midpoint dikurangi, yang paling bawah midpoint dikurangi dengan interval. Lalu yang di sini yang paling atas midpoint ditambah dengan interval. Nah, pertanyaannya sekarang adalah interval kelasnya berapa? Nah, kita cari dulu interval kelasnya. Interval kelas itu bisa kita cari dengan ini lower point kelas kedua dikurangi dengan lower point kelas pertama, atau bisa jadi highest point upper limit kelas kedua dikurangi upper limit kelas pertama, sama aja ya, 3. Nah, jadi di sini untuk anchor kita yang pertama adalah 3,5 ditambah dengan intervalnya. Yang kedua anchornya adalah midpoint paling atas ditambah dengan interval kelasnya. Nah, ini 0, ini juga frekuensinya 0 karena nggak ada data di sana. Baru bisa kita bikin poligonnya. Kita sorot, lalu insert, lalu kita ambil ya. Kita cek terlebih dahulu ini udah benar. Harusnya di sini ya, tadi kita coba dulu. Nah, sekarang kita cek nih apa nih yang bisa dengan cara seperti ini atau ya. Kita sorot dulu, lalu insert yang ini. Oke. Nah, baru di sini select data. Ini dia. Edit, X-nya adalah ini. Oke. Apa ini? Saya 1,6,5 value-nya. Ini kok ada 2 kali 6,5-nya. Sebentar, ada kesalahan. Oh, berarti ini bukan tambah, harusnya 3,5 dikurang. Sip. Baru benar ya. Nah, ini biar kelihatan kita bisa format. Nah, ini jangan 5, misalnya 3,5. Coba lihat, nah lebih tergambar ya. Nah, seperti ini dia. Oke, smallestnya ada di
annual volumenya di sini ya, di 2 miliar, largestnya paling tinggi di sini, kemudian frekuensi paling banyak di sini antara 8 sampai 11 atau rata-ratanya itu sekitar 9,5 juta. Nah, kemudian contoh berikutnya. Contoh berikutnya di sini. Jadi di sini adalah upah dari 15 pekerja ya. Kalau dia upahnya per jam itu 8 dolar sampai 10 dolar, jumlah pekerjanya ada 3. Kalau upahnya 10 sampai 12 dolar per jam, number of employee-nya atau jumlah pekerjanya 7 dan seterusnya. Tabel ini disebut dengan apa? Yang kedua, kita diminta untuk membuat kumulatif frekuensi distribution-nya. Kemudian kita juga diminta untuk membuat kumulatif frekuensi poligonnya. Jadi satu tabel, satu lagi grafik kumulatif frekuensi poligonnya. Kemudian dengan menggunakan kumulatif frekuensi poligon itu, berapa banyak pekerja yang upahnya itu kurang dari 11 dolar per jam. Nah, oke, pertanyaan pertama, tabel ini disebut dengan apa? Nah, tabel ini disebut dengan frekuensi distribution-nya di sini. Karena di sini dia nilainya itu ada nilai continuous di sini. Kalau nilainya nggak continuous, yang tadi bukan frekuensi distribution tapi frekuensi tabel saja. Lalu yang kedua diminta untuk membuat ini kumulatif frekuensinya, lalu diminta juga untuk menggambarkan kumulatif frekuensi poligonnya. Ini sudah ada kalau kita kerjakan menggunakan Excel. Ini employee-nya ya. Oke, datanya. Lalu kita diminta menghitung kumulatifnya. Ini kumulatif yang profit yang ini wages-nya, wages per hour. Ini less than 8, less than 10, less than 14, satu lagi less than 16 ya. Oke, sekarang berapa kumulatif frekuensinya? Kumulatif frekuensinya. Kita pindahin dulu grafiknya. Pindahin dulu ya. Ini kumulatif frekuensi yang kurang dari 8 dolar berarti tidak ada kan? Paling rendah kan 8 dolar. Lalu kurang dari 10 dolar berarti ini sama dengan 3. Kalau di sini nah, lalu di sini kita gunakan numbering biasa dulu ya. Ini berarti ditambah dengan yang di sini juga. Sama ya, jumlahnya 15 orang. Lalu di sini kumulatif relatifnya. Ini bagi dengan total. Kita kasih F4.
0 dalam bentuk persentase. Lalu di sini kita drag ke bawah. Oke, 100%. Nah, barulah kita bikin kumulatif relatif poligonnya. Kita drag, lalu kita insert. Nah, ini oke. Nah, nih harus kita benerin nih data-datanya nih. Tahu ini aja deh, kita mendingan pakai yang tadi nih ya. Nih kita jadikan secondary axis ya, format data series secondary axis. Oke, sekarang ini kan data yang sama ya, hanya menampilkan satu dalam bentuk persentase, satu dalam bentuk frekuensi. Kita bikin dulu format aksisnya. Ini paling tinggi nilainya adalah 100%, 1 berarti. Lalu yang di sini paling tinggi jumlah data kita adalah 15. Ini juga, oh ini ada -1 berarti ininya 0. Lalu kelihatannya ini juga kalau misalnya mau di lebih kelihatan, ini format aksis untuk oke, ini aja ya. Di sini nanti kelihatan kan, berarti dari paling rendah 8 $8 sampai paling tinggi itu $16. Ini kita boleh hapus. Ini kumulatif import. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak employee yang upah per jamnya itu kurang dari $11. Nah, ini kan $11 sekitar di sini kan. Itu sekitar 7 ya di sini ya, kalau dilihat di sini ya. 4, 6 kan di tengah, di atas 6 sedikit. Kalau di sini kita lihat di table kita 11 itu di tengah sini ya. Coba di sini bisa kita bikin lebih jelas nggak ya format aksis. Nah, ini 1 misalnya nih. Bukan yang ini ya, kita format aksis yang di sininya nih. Kita 1 misalnya. Nah, per satuan nih, berarti 11 kan di sini nih, 11 pas di sini. 7 employee yang gajinya itu di bawah $11. Jadi lebih terlihat. Oke, selesai pelajaran kita hari ini. Jadi saya ulangi, untuk data kuantitatif, tabelnya itu kita bisa bikin frekuensi distribution, kemudian kita juga bisa bikin relatif frekuensi distributionnya. Lalu untuk menggambarkan grafiknya, kita bisa menggunakan poligon, bisa menggunakan histogram, ataupun kalau kita mau bikin yang kumulatifnya itu kita bisa menggunakan kumulatif distribution poligonnya. Oke, semoga penjelasan dan contoh-contoh soal ini bisa membantu belajar kalian. Jika misalnya masih ada yang ditanyakan,
silakan langsung tanyakan ke saya, bisa lewat WA ataupun di email ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.